Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 18 Juli 2022. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu di tempat saya tinggal, ada pedagang yang kami sebut sebagai penjual panci rombeng. Pedagang ini selalu dagang dengan bawa ember, gayung, dan beragam perkakas dapur. Dan setiap kali lewat selalu teriak-teriak, "Ibu-ibu!" Dan embernya dipukul-pukul, "Buk, buk, buk!" Hingga semua orang penasaran dan berkumpul. Selain itu, penjual panci rombeng ini selalu menarik karena banyak atraksi yang ia pamerkan. Ia membuktikan jualannya bukan kaleng-kaleng, tetapi sungguh bermanfaat dan jaminan mutu. Ember dipukul tapi nggak pecah. Panci stainless yang anti noda kotor. Sapu ijuk yang ditarik-tarik kuat, dan lain-lain. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang orang-orang yang menuntut tanda dari Yesus. Mereka datang dan bertanya, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Mereka menuntut bukti dan tanda dari Yesus supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang dinantikan. Ini aneh. Masih kurangkah tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus? Karya-karya baiknya, yang buta dicelikan, yang lumpuh kembali berjalan, yang bisu kembali berkata-kata, yang tuli kembali mendengar. Bahkan Yesus pun membangkitkan orang yang mati. Mau tanda dan bukti apa lagi? Kalau kita lihat, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 12. Artinya, sudah hampir separuh Injil Matius dan mereka masih menuntut bukti. Ini kan hanya cari-cari celah dari orang-orang munafik yang berhati degil dan tidak mau membuka hati untuk percaya. Yesus berkata kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Maksudnya apa ya? Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe mendengar pewartaan Yunus segera bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian pula dengan Ratu Sheba dari selatan yang datang jauh-jauh untuk mendengar hikmat dari Salomo. Bukan karena Salomo melakukan mukjizat dan perkara-perkara ajaib, namun hikmatnya menggerakkan Ratu Sheba untuk mencari Salomo. Dan Yesus
jauh melebihi Nabi Yunus ataupun Salomo. Namun mengapa para ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya kepadanya? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pun seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut tanda, mukjizat, perbuatan-perbuatan ajaib, hal-hal spektakuler terjadi dalam hidup kita. Di masa pandemi ini, banyak orang yang menjadi ragu akan Tuhan dan bimbang dalam iman. Mari kita lihat hidup kita. Kita masih bisa bernafas, kita bisa makan, kita hidup. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Mau bukti apa lagi dan tanda apa lagi yang membuat kita menjadi percaya? Mari kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Ia karuniakan kepada kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.